Wahai Tuhan kami, Allah, wa atina ay a'tina ma wa'adtana ala rusulika, dan anugerahkanlah kepada kami, berikan kepada kami ma wa'adtana ala rusulik, apa yang telah engkau janjikan ala rusulika ay ala alsinati rusulik, melalui lisan-lisan para utusan dan para nabimu, rusulik, minar rahmah, daripada kasih sayang Allah, wal fadli, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini doa untuk memohon apa yang telah Allah janjikan kepada kita ala alsinati rusulik, melalui perantara lisan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah berjanji kepada mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang mau beramal saleh. Apa janji Allah? Maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Itu adalah merupakan janji Allah kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang yang mau beramal saleh. Maka Allah katakan maghfiratan wa ajran 'azima, akan aku berikan, akan aku anugerahkan mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Nah, janji inilah yang kemudian oleh ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang memiliki hati. Ulul albab orang yang memiliki akal. Ulul albab orang yang menggunakan akalnya. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Karena mereka mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui lisan-lisan para utusan Allah untuk memberikan maghfirah, ampunan, dan pahala yang agung kepada mereka orang-orang yang beriman dan mereka yang mau beramal saleh. Maka orang-orang yang memiliki akal berdoa kepada Allah. Orang-orang yang baik berdoa kepada Allah, karena Allah telah berjanji ala alsinati rusulih. Maka orang yang baik meminta apa yang menjadi janji Allah kepada mereka melalui lisan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Minar rahmah, daripada kasih sayang Allah. Kita ini butuh rahmah Allah, butuh kasih sayang Allah. Karena seseorang itu masuk ke dalam sorga semata-mata illa annallaha yataghammadani birahmatin minhu wa fadl. Jadi minar rahmah wal fadl. Jadi dua hal ini adalah merupakan anugerah yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan illa annallaha yataghammadani birahmatin minhu wa fadl. Aku pun tidak akan masuk surga, kata Nabi, tanpa rahmah dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmah wal fadl, dan anugerah peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Belesa Allah ben peparing Allah. Arya dua sebisa memasuk orang dak ke surga Allah. Maka orang yang baik senantiasa memohon, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka
apa yang telah Allah janjikan melalui lisan para utusan Allah, yaitu untuk memberikan rahmah dan keutamaan dan anugerah, maghfirah wa ajran azima. Wa su'aluhum dzalika wa in kana wa'duhu ta'ala la yukhlifu, ya, dikatakan kalau Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal soleh, maghfiratan wa ajran azima, untuk memberikan ampunan, rahmah dan keutamaan, maka apa fungsi daripada doa mereka kepada Allah? Sedangkan Allah itu tidak akan pernah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyalahi apa yang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Maka fala faidata fi dzalika su'al, maka apa fungsi atau faidah daripada doa mereka, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik? Seakan-akan tidak ada faidahnya. Allah kan la yukhliful mi'ad. Maka apa perlona doa da ke Allah, nyon da ke Allah, caring la Allah la cenci. Allah la tak kira no la jani cenci. Ya tahu sa doa da ke Allah, tinggal tunggu cencina Allah. Maka dijawab, wa su'aluhum dzalik adalah ayyaj'alahum min mustahiqqih, ya, li'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum lahu. Memang Allah itu melalui lisan para utusan Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah berjanji, barang siapa yang beriman, yang mau beramal saleh, maka akan aku berikan mereka maghfirah, ampunan, akan aku berikan mereka al-fadl, keutamaan, akan aku berikan mereka ajran azima, pahala yang agung. Namun kita ini termasuk mereka apa enggak? Nah, ini yang dikatakan lam yatayaqqanu. Memang kita beriman kepada Allah, namun kita yakin enggak termasuk daripada golongan mereka? Nah, kita kan enggak yakin, kita enggak tahu termasuk daripada golongan orang-orang yang Allah berikan ajran azima. Kota banja tak tahu, walaupun aba la iman, aba la afajang, masuk aja kan tak tahu aba. Memang Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Namun aba rek pede masuk nang golongan dia apa aja? Kan kita enggak pede. Kita belum yakin karena iman kita tidak setebal mereka iman para sahabat. Amal baik kita juga tidak sebanyak mereka para sahabat dan para ulil albab. Maka kita ragu akan keberadaan kita termasuk daripada golongan mereka atau tidak. Maka disitulah fungsi doa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Jangan-jangan kita tidak termasuk golongan mereka. Maka teruslah berdoa kepada Allah, memohon apa yang menjadi janji Allah kepada mereka, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal soleh, dengan harapan besar kita dimasukkan oleh Allah di dalam golongan mereka. Itulah fungsi daripada doa. Fungsi daripada doa. Memang uiddat lil muttaqin, surga itu Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Memang kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah melakukan salat, sudah berzikir, tapi aba tak yakin
termasuk dari orang cap tadi ahli swarga tak banja. Tak yakin aba. Nah, karena aba tak yakin reh, maka aba doa ke Allah. Li'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang Allah berikan anugerah, rahmah dan maghfirah. Wa tikraru rabbana mubalaghatun fit tadarru'. Di awal sudah ada Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Lalu kemudian Rabbana diulang kembali, Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ini mubalaghah fit tadarru'. Dadi ampengetakin dalam adab asar. Ampengetakin dalam adab asar. Nah, dikatakan bahwa termasuk daripada fungsi doa itu adalah sebuah tanda atau dalil seseorang itu akan mendapatkan maghfirah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu diberikan pertolongan menjadi orang-orang yang memohon dan berdoa kepada Allah, maka itu bukti atau dalil bahwa seseorang itu akan mendapatkan maghfirah wa ajran azimah. Makanya dikatakan ma waffaka lid-du'ai illa liyu'tiyak. Ma waffaqaka lid-du'a illa liyu'tiyak. Allah tidak menjadikan kalian itu berdoa kepada Allah kecuali illa liyu'tiyak, kecuali itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan sesuatu kepada kalian, memberikan sesuatu kepada kalian. Makanya iblis itu tidak diberikan tidak diberikan pertolongan untuk bertobat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis lam yufiq iblis litaubah wala lid-du'a. Ma waffaqaka lid-du'a illa liyu'tiyak. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, maka itu suatu bukti, dalil liyu'tiyak, bukti atau dalil bahwa Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Nah, sebaliknya kalau seseorang itu tidak dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, doa malas, nyoonda ke Allah ji malas, aja bukti bahwa Allah tak beri ada kebana. Lamun orang yang berkembang doa ada ke Allah, itu adalah dalil Allah tidak akan menolong kalian untuk tidak menjadikan kalian berdoa kepada Allah kecuali liyu'tiyak, kecuali itu bukti bahwa Allah ingin memberikan sesuatu kepada kalian. Maka iblis tak kelem atobat, tak kelem doa ada ke Allah iblis. Oh, berarti aja dalil bahwa iblis tak kira ibri maghfirah wa ajran azimah. Nah,